Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Arsya, dan di video ini saya akan menjelaskan apa itu media sosial dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain melalui internet. Saat ini media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Media sosial juga memberikan banyak manfaat, seperti membantu mencari berbagai informasi, memudahkan komunikasi, dan menjadi sarana belajar maupun berbagi hal-hal positif. Namun, media sosial juga dapat berpengaruh terhadap cara berpikir kita, bersikap, dan berperilaku seseorang. Oleh karena itu, media sosial pada dasarnya bersifat netral. Dampaknya bergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat memberikan banyak manfaat. Sebaliknya, jika disalahgunakan, media sosial juga dapat membawa dampak negatif. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak positif media sosial menurut perspektif Islam. Positif media sosial terhadap perspektif Islam, yaitu yang pertama, media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan ilmu yang bermanfaat seperti materi pembelajaran, informasi, dan ilmu agama. Lalu yang kedua, media sosial itu juga bisa digunakan sebagai media dakwah, misalnya dengan membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau konten yang mengajak kepada kebaikan. Lalu selain itu, media sosial membantu mempererat silaturahmi dengan keluarga, teman, dan saudara yang berjauhan sehingga hubungan tetap terjaga. Lalu yang terakhir, dalam Islam, penggunaan media sosial hendaknya digunakan dengan niat yang baik, menyebarkan manfaat, serta menghindari konten yang dapat merugikan orang lain. Namun, apabila media sosial juga memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan dengan bijak, dalam perspektif Islam, hal tersebut dapat mempengaruhi akhlak generasi muda. Di sini tuh ada beberapa dampak media sosial. Yang pertama itu ada penyebaran hoax. Hoax atau berita bohong menjadi salah satu dampak negatif media sosial yang sering terjadi. Banyak orang yang langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Padahal hal tersebut dapat menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini tuh ada pada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang datang membahas sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini tuh mengajarkan kita untuk selalu melakukan tayabun sebelum menyebarkan informasi. Yang kedua itu ada gibah atau menggunjing. Dalam media sosial juga sering digunakan untuk berbicara keburukan atau yang disebut aib orang lain melalui komentar maupun unggahan. Dari kebiasaan ini tuh termasuk gibahan dan dapat menyakiti perasaan orang lain. Ini tuh ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu wala yaghtab ba'dukum ba'da, yang artinya dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sebagai pengguna media sosial, kita juga harus mengucap dan tulisan agar tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga itu ada cyberbullying atau perundungan kayak di dunia maya. Cyberbullying ini adalah tindakan menghina, mengejek, atau mempermalukan seseorang
melalui media sosial. Meskipun sering dianggap bercanda, nah tindakan ini tuh dapat berdampak buruk bagi korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin, yang artinya janganlah sesuatu kaum menggolok-olok kaum yang lain. Nah, karena itu kita harus lebih bijak saat berkomentar di media sosial. Dan yang terakhir itu ada pamer atau ria. Nah, media sosial juga dapat membuat seseorang ingin mencari pujian dengan mempamerkan harta, prestasi, atau bahkan ibadah. Nah, jika dilakukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain, hal tersebut itu dapat termasuk ria. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Al-Maun ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yuraun, yang artinya yaitu orang-orang yang berbuat ria. Oleh karena itu setiap unggahan sebaiknya disadari niat yang baik, bukan untuk mencari pujian. Kemudian, apa sih solusi dari pengaruh media sosial terhadap akhlak generasi muda? Nah, dalam pandangan Islam, teknologi seperti media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi ladang pahala jariyah jika digunakan dengan bijak, atau justru menjadi sumber dosa yang tidak dikendalikan. Untuk membentengi akhlak generasi muda dari dampak negatif media sosial, Islam telah memberikan panduan dan solusi yang sangat konkret. Solusi yang pertama adalah tabayun atau verifikasi informasi. Di era digital, hoax, fitnah, adu domba sangat mudah menyebar. Islam dengan tegas memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan tabayun, pengecekan atau klarifikasi sebelum membagikan atau mempercayai sebuah informasi. Contohnya terdapat di Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 yang isinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyelesaikan perbuatanmu itu. Solusi yang kedua adalah menjaga lisan. Dalam konteks media sosial, lisan itu bukan cuma apa yang diucapkan, tetapi apa yang kita ketik oleh jari kita, mulai dari kolom komentar, tweetan, hingga status di story. Prinsip yang pertama itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada kaulan sadidan, yaitu berbicaralah dan berkatalah yang benar, jujur, dan tidak manipulatif. Yang kedua adalah menghindari gibah atau namimah, menghujat, merudung, atau cyberbullying, membicarakan aib orang lain, atau memancing keributan di media sosial adalah bentuk dosa lisan yang jejak digital itu sulit dihapus. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solusi yang ketiga adalah menggunakan media sosial secara bertanggung jawab atau amanah. Media sosial harus diposisikan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan sarana pamer, mencari validasi duniawi, atau membuang-buang waktu secara sia-sia. Nah, beberapa langkah bertanggung jawab yang bisa diambil dari generasi muda itu, yang pertama adalah menjaga pandangan, segera unfollow, mute, atau blok akun-akun yang menyajikan konten yang merusak moral, mengumbar aurat, atau memicu syahwat dan iri dengki. Lalu yang kedua adalah manajemen waktu. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Quran Surat Al-Ashr. Jangan sampai scrolling medsos melalaikan kewajiban ibadah, belajar, dan berbakti kepada orang tua. Lalu adalah menjadikannya sarana dakwah kreatif. Ubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen. Konten positif digunakan estetika keren masa kini untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, motivasi, dan nilai-nilai keislaman.